Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadana sayyidash syuhur. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad al-habibil mashhur wa ala alihi wa ashabihi alladzina ittaba'uhu fil huzni was surur. Amma ba'd. Bulan Ramadan adalah bulan yang menjadi penghulu dari setiap bulan, yang mana di dalam bulan Ramadan ini terdapat berbagai ciri khas yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang lain. Di antaranya seperti berpuasa, salat tarawih, hingga zakat fitrah. Nah, pada Ramadan Helwa, sesi Tanya Ustaz kali ini kita akan membahas sedikit tentang zakat fitrah. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita Al-Ustaz Gus Alawi Karim. Bagaimana kabarnya Gus? Alhamdulillah baik. Insya Allah akan memberikan kita sedikit penjelasan terkait zakat fitrah ini. Baik, langsung saja berbicara tentang zakat. Sebelumnya kita menengok ke belakang dulu, ke sisi historisnya. Sebenarnya bagaimana sih sejarah awal mula disyariatkannya zakat ini di bulan Ramadan, Gus? Bismillahirrahmanirrahim. Menjawab terkait asal usul zakat fitrah di bulan Ramadan, maka kita tidak lepas dengan adanya tahun Hijriah yang ada pada zamannya Nabi. Karena untuk beberapa hal-hal yang nanti terkait dengan hukum syariah, maka tentunya itu adalah di mana Nabi berada pada kota yang nanti setelah beliau hijrah, yaitu di kota Al-Madinah. Untuk sejarahnya sendiri, maka zakat fitrah itu disyariatkan pada tahun kedua Hijriah, yaitu setelah sholat ini diwajibkan, kemudian tahun kedua Hijriah maka zakat fitrah ini juga diwajibkan, seperti itu. Nah, untuk setelah zakat fitrah itu sendiri nanti akan ada kewajiban lagi, yaitu berupa zakat mal. Nah, itu. Maka dari sini kita bisa tahu itu zakat nanti ada zakat fitrah dan juga zakat mal. Nah, apa sih zakat itu? Maka zakat kalau nanti dalam segi bahasa dan juga dalam segi istilahnya, kalau dalam segi bahasanya maka zakat ini berasal dari kata zakah yang nanti artinya adalah an-nama. An-nama itu maknanya adalah selalu tumbuh. Nah, selalu tumbuh. Jadi harta ini kan nanti akan selalu berkembang dan sebagainya, itu nama. Sedangkan nanti secara istilah ada banyak sekali dari berbagai macam ulama mentakrifi atau mengistilahkan adanya zakat tersebut gitu. Jadi zakat nanti secara istilah yang paling mudah dimengerti itu adalah mengeluarkan zakat atau ikhrajul mal mahsusin. Jadi malnya memang harus mal yang khusus gitu. Terus kemudian min syahsin mahsusin, kemudian juga fi waqtin mahsusin juga. Terus kemudian minal dari orang-orang juga menerima atau mustahikin. Jadi orang-orang yang menerima dari zakat tersebut itu pun juga nanti khusus ada 8 itu. Nah, untuk zakat fitrah ini sendiri gitu, tadi sudah saya sebutkan bahwasanya dia disyariatkan tahun kedua Hijriah gitu. Nah, tahun kedua Hijriah ini itu juga yang nanti pas di saat itu diwajibkan pula itu adalah bulan suci Ramadan yang diwajibkan untuk puasa Ramadan gitu. Nah, setelah membahas tentang zakat itu sendiri, maka kewajiban-kewajiban apa saja yang nanti harus dilakukan itu adalah ketika zakat fitrah ini wajib itu bagi orang Islam, satu yang pertama. Terus yang kedua, orang ini masih hidup pada akhir bulan Ramadan dan juga memasuki awal bulan Syawal gitu. Jadi akhir bulan Ramadan dan juga awal bulan Syawal. Sehingga ketika ada seseorang semisal kok dia nantinya masih hidup di akhir bulan Ramadan dan meninggal di saat itu,
maka dia masih belum ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah. Begitu juga andaikan ada bayi yang baru lahir setelah bulan Syawal tapi bulan Ramadannya belum lahir, maka dia juga tidak kewajiban zakat. Maka andaikan kok ada bayi lahir pas tepat di akhir bulan Ramadan, terus kemudian di awal bulan Syawal kok juga masih hidup, maka dia ada tanggungan bagi orang tuanya. Seperti itu. Nah, terus terkait nanti untuk kadar-kadarnya di Indonesia sangat banyak sekali ya. Sangat banyak sekali dari kadarnya ini mau berapa, mesti setiap tahun pun, padahal di tahun-tahun sebelumnya pasti sudah ditanyakan kepada para ustadz, berapa sih kadarnya, karena memang ada beberapa orang yang mungkin awam ingin tahu, ingin membayar zakat seperti itu. Ya nggak apa-apa, nggak masalah, itu kita maklumi saja. Nah, untuk kadarnya sendiri, maka kalau kadarnya yang ada dalam hadis itu adalah so'an min tamrin, jadi satu sok dari kurma. Sebenarnya kalau untuk satu sok ini ya, nanti kita bahas ke satu sok. Jadi kita bahas ke kurmanya dulu. Kalau di hadisnya kan udah jelas ya, itu adalah kurma gitu. Sedangkan kurma itu memang adalah makanan yang sudah menjadi budaya atau sudah menjadi makanan pokok orang-orang Arab pada saat itu gitu. Terus bagaimana ketika orang Indonesia, apakah harus pakai kurma? Maka tidak seperti itu. Maka untuk orang-orang Indonesia, ulama sepakat gitu. Jadi untuk lafaz-lafaz yang memang seperti ini, karena memang itu adalah makanan pokok, sehingga diambil intisari dari itu adalah kurma ini makanan pokok dari orang-orang Mekah. Di beberapa hadis yang lain nanti juga menyebutkan inti dari makanan pokok itu ketika zakat itu adalah kutil balad. Nah, itu bahasa lainnya adalah makanan pokok. Sehingga ketika kalau memang di Indonesia ada dua makanan pokok, semisal ada jagung, ada sagu misal, atau ada beras, ya kan, maka mengeluarkannya pun juga bentuk beras. Nah, sekarang ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul gitu, karena memang pada zaman sekarang memang semakin berkembangnya zaman itu semakin berkembang, orang juga pengen tanya bagaimana kalau zakatnya nanti menggunakan uang, karena pas waktu zaman dulu itu menggunakan kurma seperti itu. Nah, kalau nanti pertimbangan mereka barangkali adalah ada beberapa orang yang menanyakan kalau nanti kita hanya dikasih kurma atau dikasih beras gitu, yang kita punya itu hanya beras gitu, sehingga mau beras itu mau pakai lauk apa, mau pakai apa, dan lain sebagainya gitu. Maka ada beberapa yang berpendapat, ini beberapa ulama yang berpendapat bahwasanya nanti bagaimana keadaan ketika seperti ini gitu, bisa saja nanti itu dizakatkan dengan zakat berupa uang, karena memang kebutuhannya seperti itu. Ada yang berpendapat seperti itu, tapi ketika nanti berpendapat seperti ini sudah merambah ke orang-orang yang ada di Indonesia. Padahal orang-orang yang ada di Indonesia itu mayoritas hampir semuanya malah justru Syafi'iyah. Nah, sedangkan untuk Syafi'iyah sendiri mereka tidak mengesahkan adanya zakat menggunakan uang gitu. Maka ada di beberapa daerah juga itu mereka menetapkan menggunakan uang tersebut, tapi seyogjanya atau sejatinya mereka ini sudah berpindah madhab ke madhab Hanafi dan juga madhab Maliki seperti itu. Sehingga kalau nanti madhab Maliki sendiri menggunakan uang. Nah, yang harus diperhatikan adalah satu catatan, ketika kok sudah berpindah ke uang, maka jangan menggunakan takaran yang dari Syafi'iyah, tapi takarannya menggunakan dari Malikiyah atau Hanafiyah juga gitu, karena sudah satu paket. Ya enak banget nanti kalau dari Syafi'iyah semisal 2,5 kilo, sedangkan kalau nanti dari Hanafiyah itu 2,8 atau 3 kilo lah misal. Dia takarannya dari Syafi'iyah tapi nanti menggunakan uang seperti itu. Jadi memang nanti sudah baiknya itu juga satu paket juga gitu. Misal menggunakan uang, berarti nanti uang takaran yang dari madhab Hanafi berupa 2,8, semisal 2,8 kilo, ya berapa nanti takaran untuk beras harga 2,8 kilo seperti itu.
Jadi itu karena memang redaksi dari Imam Abu Hanifah itu bisa menggunakan dinar. Jadi zakat itu bisa menggunakan dinar. Dinar itu adalah uang zaman dulu, atau bahasa lainnya di sini adalah qimah. Qimah ya kita presentasikan saja gitu. Kita presentasikan nanti menggunakan apa gitu. Selanjutnya Gus, ini kita sebenarnya apa sih hikmah dalam pelaksanaan zakat itu sendiri? Ya. Hikmah yang bisa kita dapatkan. Ya. Sebenarnya kalau nanti membahas masalah hikmah itu sendiri, maka kita akan berpikir atau kita akan merambah jauh untuk pelaksanaan waktu adanya zakat fitrah itu sendiri, seperti itu. Karena untuk zakat fitrah itu sendiri ada nanti beberapa ulama yang memperbolehkan zakat fitrah ini, kalau di Indonesia kita sering dengarkan itu ditakjil. Nah, ditakjil itu diawalkan, semisal ada yang seperti itu. Karena memang dari pendapat ulama sendiri itu ada perbedaan juga gitu, dari Ibnu Hajar dan juga dari Imam Romli. Imam Romli memperbolehkan untuk zakat fitrah ini ditakjil. Nah, sedangkan nanti untuk pengeluaran zakat fitrah itu sendiri itu ada berbagai macam orang juga, atau berbagai macam ulama juga yang nanti berbeda pendapat. Intinya, atau kenapa kok ada perbedaan pendapat, karena zakat fitrah ini itu kan awalnya dari kata-kata al-fitri. Jadi al-fitri itu karena nanti bentuknya adalah iftar, atau nanti sudah tidak puasa lagi. Jadi sehingga kita nggak menemukan dalam berbagai macam hadis atau apa menggunakan zakat fitrah, tidak, tapi zakatul fitri. Nah, zakat fitri ini sendiri itu kan ada perbedaan pendapat bahwasanya ini nanti mau dikeluarkan pas waktunya kapan. Nah, waktunya kapan ini yang nantinya berbeda pendapat, apakah sudah masuk bulan Syawal atau nanti dia itu hari di mana hari Syawal. Karena kalau nanti berdasarkan linguistik Arab ya, maka nanti ada perbedaan antara al-lail sama al-yaum. Al-lail itu berarti malam, malam itu berarti antara maghrib sampai subuh. Nah, sedangkan kalau nanti yang dimaksud adalah yaumul fitri, berarti setelah terbitnya matahari. Nah, seperti itu. Sehingga ini ada beberapa pendapat juga, ada beberapa perbedaan juga mau dikeluarkannya pas waktu apa. Maka ada beberapa orang yang mengeluarkannya ya semenjak maghrib itu. Ada yang nanti ulama yang mengatakan tidak, karena itu adalah yaumul fitri, zakat ini dipakai untuk yaumul fitri, ya maka dikeluarkannya adalah setelah adanya terbitnya matahari, berarti setelah subuh itu, setelah fajar. Karena itu sudah masuk al-yaum kalau dalam bahasa Arab itu sendiri. Nah, melanjut ke penindaklanjuti itu adalah hikmahnya. Karena hikmahnya sendiri, esensi dari zakat fitrah itu adalah syiar gitu. Jadi syiar karena memang orang-orang Islam ini ada bentuk solidaritas dan juga ada bentuk kepedulian kepada umat-umat yang lain, artinya kepada orang-orang Islam yang lain dengan bentuk syiar itu sendiri. Padahal untuk di dalam bulan Syawal ini atau di dalam Idul Fitri ini sendiri ada 4 ibadah yang di situ semuanya ibadah, tapi hanya satu yang diwajibkan. Jadi 4 ibadah itu apa saja? Satu adalah sholat Idul Fitri. Yang kedua adalah zakat fitr. Kemudian yang ketiga adalah takbir. Jadi takbir mutlak dan lain sebagainya. Terus yang ketiga adalah berhias. Sehingga berhias itu nanti juga ada bentuk kesunahan sendiri yang nanti bernilai ibadah. Tapi dari keempat ini yang diwajibkan hanya zakat fitri. Nah, itulah sehingga zakat fitri ini mempunyai banyak hikmah sendiri. Kalau beberapa ulama mengatakan bahwasanya hikmahnya barangkali adalah ighna'ul muslimin atau ighna'un nas, biar manusia ini tidak fakir, artinya biar manusia ini tercukupi untuk beberapa hari ke depan. Maka itu bisa saja diterapkan dalam hal ini. Namun ada beberapa ulama yang bilang bahwasanya untuk ighna'un nas itu sendiri itu adalah hikmah dibalik adanya zakatul mal. Karena kita balik tadi, zakat ada 2, zakatul mal, zakat berupa harta, benda, dan juga yang kedua adalah zakatul abdan,
itu adalah zakat fitri. Sehingga untuk zakat ini sendiri nanti hikmahnya dan juga esensinya itu adalah syiar. Jadi memberitahu kepada orang lain bahwasanya umat muslim ini sedang dalam bahagia, sedang dalam hari di mana hari ini adalah hari raya, sehingga tidak ada satu orang pun yang di situ mereka susah, mereka tidak punya apa-apa yang untuk dimakan dan lain sebagainya. Barangkali untuk hikmah dan juga esensinya itu seperti itu yang bisa saya katakan. Oke, sahabat wawasan dimanapun berada, itulah tadi sedikit penjelasan tentang zakat yang oleh Gus Alawi Karim. Semoga bisa menjadi ibrah untuk kita semua. Amin. Yang mana zakat ini dari sisi bahasa tadi disebutkan bahwasanya berasal dari berarti an-nama, nama atau namun yang artinya bertumbuh. Nah, jadi ketika kita berzakat maka itu sejatinya harta kita akan bertumbuh, bukan berkurang. Nah, dan itu juga tadi disebutkan hikmah dari zakat ini adalah yang mana kita bisa berbagi kebahagiaan kepada sesama muslim saudara kita dan juga wujud solidaritas dan kepedulian kepada sesama. Nah, saya Alif Ashur pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.